Dari kasus lain, hari ini atau di hari ketiga sidang pra-peradilan, pihak Peggy Setiawan menghadirkan 5 saksi. 2 diantaranya merupakan teman Peggy sejak tahun 2016. Kedua teman Peggy memberikan kesaksian keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki masuk di agenda pembuktian. Digelar di Pengadilan Negeri Bandung, sidang hari ketiga menghadirkan 5 saksi dari pihak pemohon Peggy Setiawan. Kelima saksi itu yaitu Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol, kedua teman Peggy sejak 2016. Dalam persidangan, kedua teman Peggy ini memberi kesaksian soal keberadaan Peggy pada hari pembunuhan Vina Eki 27 Agustus 2016, di mana saat itu Peggy berada di Bandung, bukan di lokasi kejadian di Cirebon, Jawa Barat. Ya, saya kaget, kok Peggy sih tersangka? Peggy kan masih ada di Bandung, dia nganter saya pulang, gitu. Itu ya, jadi Bondol ini kaget ketika polisi datang mengambil 2 unit sepeda motor itu, kemudian menuduh Peggy Setiawan adalah pelakunya, termasuk pelakunya. Kaget, makanya dijelaskan, orang nganter kok. Lah dari mana ingatnya, kan 3 hari lalu kan? Ya, dia pulang diantar oleh Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi. Itu ya. Selain 2 teman Peggy, kuasa hukum Peggy juga menghadirkan saksi pemilik proyek dan Liga Akbar, saksi di BAP kepolisian, serta saksi ahli hukum pidana. Para saksi akan meyakinkan hakim bahwa Peggy adalah korban salah tangkap dan penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah. Sepanjang sidang hari ini, ibunda dan kedua adik Peggy ikut hadir di ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saksi lain yang dihadirkan pihak Peggy Setiawan mengkonfirmasi bahwa Peggy ada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Peggy berada di Bandung karena bekerja proyek pembangunan rumah milik saksi yang bernama Agus. Pihak Peggy Setiawan menghadirkan saksi yang mempekerjakan Peggy Setiawan untuk membangun rumah di Bandung. Saksi bernama Agus mengkonfirmasi bahwa Peggy bersama dengan 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Sementara itu, saksi bernama Agus juga mengatakan proses pembangunan rumahnya dimulai bulan Agustus 2016. Proses pembangunan itu melibatkan 8 pekerja termasuk Peggy Setiawan. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya atau ya, seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Betul. Ada berapa orang? 8, Pak Mas. 8 orang? 8 orang. Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya taunya Pak Rudinya aja, Pak. Oh. Karena Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Oke. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal? Atas nama Peggy Setiawan? Peggy aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Peggy namanya aja? Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal melalui Pak Rudi, saudara membangun rumah saudara. Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? Novemberan ya. November. Oke. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan, Pak. Setelah berjalan pembangunan. Saksi ahli pidana yang dihadirkan kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan polisi terindikasi salah tangkap. Hal itu disampaikan karena adanya perbedaan ciri fisik antara DPO yang dirilis oleh polisi dan Peggy Setiawan. Ahli hukum pidana Suhandi Cahya yang dihadirkan sebagai saksi meringankan Peggy Setiawan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dalam sidang, Suhandi menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy Setiawan dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat. Suhandi mengatakan jika hal itu terjadi maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap.
Ini bukan si A pelakunya, tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang menguasai keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik.